Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam berita Indonesia. COVID-19 di Indonesia pada saat ini sudah mencapai angka 25.216, yang dirawat sebanyak 17.204 dan meninggal 1.520 dan sembuh 6.492. Indonesia sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. Namun sampai saat ini PSBB tidak menjadi solusi untuk mencegah COVID-19. Dilansir dari kompas.com, new normal atau kenormalan baru ramai diperbincangkan setelah PSBB nantinya akan dilonggarkan. New normal juga identik dikaitkan dengan pembukaan sarana atau ruang publik, perkantoran, industri, sekolah, dan lain sebagainya. Hal ini agar masyarakat dapat beradaptasi dan beraktivitas seperti biasa meskipun pandemi COVID-19 belum usai. Namun ternyata pakar epidemiologi menegaskan bahwa new normal bukan sekedar skenario membuka ruang publik seperti yang kita bayangkan. Apa itu new normal? Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan new normal lebih menekankan kepada kesiapan individu terhadap aktivitas di luar rumah meski virus corona penyebab COVID-19 belum lenyap sekalipun. Nantinya memang ruang publik seperti perkantoran, sekolah, industri, mal, dan lain sebagainya akan dibuka kembali. Namun yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana perilaku kita saat berada di ruang publik tersebut. Setiap pemangku kebijakan dari berbagai sektor, entah sekolah, perkantoran, mal, industri, dan lain sebagainya, harus menerapkan standar dan syarat yang harus dipatuhi ketika memulai membuka layanan. Standar dan syarat itu harus tetap mengikuti protokol pencegahan penularan COVID-19. Jadi nanti kita mulai bekerja, kantornya seperti apa penerapan atau aturan yang diberlakukan di kantor seperti apa, dan juga pegawainya harus bagaimana, itu perlu diperhatikan di kondisi new normal nanti. Lebih tepatnya, new normal merupakan cara mengatur situasi perilaku penduduk, baik itu masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan ragam sektor, karena virus corona itu masih ada. Terkena atau kapan yang tepat memperlakukan pembukaan ragam sektor mulai new normal. Pandu menegaskan kita perlu melihat kajian evaluasi epidemiologi kondisi wilayah yang akan dilonggarkan tersebut. Begitupun dengan ruang lingkup atau sektor pendidikan. Pandu mengatakan perlu ada kajian untuk menerapkan regulasi new normal secara spesifik. Apakah perlu tidak masuk setiap hari atau tidak menghuni kelas, atau bagaimana sebaiknya? Pemerintah punya kewenangan dan kewajiban untuk membuat regulasi untuk memulai new normal pada berbagai sektor. Nantinya di setiap sektor juga harus membuat lagi masing-masing aturan yang mengacu pada regulasi di atasnya, serta dengan tujuan dasar mengurangi risiko transmisi COVID-19. Physical distancing harus tak dijalankan, bukan berarti ruang publik dibuka. Pada saat ini physical distancing sudah diterapkan di berbagai wilayah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Berperan patuh kepada masyarakat di Indonesia untuk melakukan new normal harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dipegang oleh pemerintah. Ia menegaskan kepatuhan dan kebiasaan menjalin aktivitas dengan physical distancing, memakai masker pun, rajin cuci tangan, pakai sabun, atau menggunakan hand sanitizer adalah keharusan setiap individu masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan orang lain. Mengingat penularan masih berkemungkinan terjadi, tugas setiap individu masyarakat adalah meminimalisir kemungkinan transmisi terjadi. Saya rasa itu harus serius menghadapi COVID-19 ini. Real penyakit yang sangat menular dan bisa membahayakan. Imbuh Dr. Panji Hadi Sumarto, MPH, dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Panji berkata, paling tidak kita harus melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita dari penyakit ini dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang telah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian berita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silahkan like, komen, dan share supaya untuk bisa membagikan berita ini dan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.